Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kembali memulai perkuliahan dan alhamdulillah hari ini merupakan kuliah pertama kita. Hari ini berarti masuk pada semester 4. Dan pada semester 4 ini terkait dengan ekonomi makro Islam, saudara mungkin sudah tidak asing lagi karena pada semester 1 saudara mendapatkan materi mikroekonomi. Pada semester 2 saudara mendapatkan materi ekonomi makro. Dan pada semester 3 saudara mendapatkan materi ekonomi mikro Islam. Dan pada sekarang semester 4 saudara mendapatkan ekonomi makro Islam. Jadi terkait dengan ilmu ekonomi atau dengan materi yang akan kita jalani ini, mungkin saudara tidak asing lagi. Karena sebelumnya sudah mendapatkan materi-materi sebagai prasyarat untuk masuk pada materi ini, yaitu ekonomi makro Islam. Oke, ini hanya mengingatkan saja, apa sih yang dimaksud dengan definisi ilmu ekonomi? Siapa yang masih ingat apa sih yang dimaksud dengan definisi ilmu ekonomi? Oke. Siapa yang ingat definisi ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang ada. Jadi, ilmu ekonomi lahir dari adanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Sedangkan sumber daya yang ada sifatnya terbatas. Sehingga kondisi ini akan menimbulkan masalah kelangkaan atau scarcity. Kelangkaan dalam istilah ekonomi disebut scarcity. Dan kelangkaan ini kalau dibiarkan akan menurunkan tingkat kesejahteraan manusia. Bahkan kelangkaan ini pada titik tertentu kalau dibiarkan akan mengancam jiwa manusia. Maka untuk mengatasi kelangkaan ini diperlukan ilmu ekonomi. Oleh karena itu, ilmu ekonomi sering dianggap sebagai ilmu yang paling bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umat manusia di bumi ini. Bahkan ilmu ekonomi sering juga dianggap hidup matinya manusia yang ada di dunia ini sangat tergantung pada ilmu ekonomi. Kita ambil contoh, manusia menempati di berbagai belahan dunia, di pelosok dunia. Mereka mendapatkan aliran bahan makanan atau distribusi bahan makanan atau pasokan bahan makanan, lancar atau tidaknya pasokan tersebut, ini sangat terkait dengan ilmu ekonomi. Jadi lancar dan tidaknya aliran sumber makanan, ini terkait dengan ilmu ekonomi. Contoh lain, bagaimana para pekerja pabrik yang bekerja dari pagi sampai sore, bahkan sering melakukan kerja lembur. Mereka sudah mengeluarkan tenaganya, bercucuran keringat dari pagi sampai sore, bahkan sampai larut malam. Mereka mendapatkan gaji layak atau tidak, ini juga terkait dengan ilmu ekonomi. Jutaan pabrik di belahan dunia, dia mendapatkan pasokan untuk produksi. Lancar atau tidaknya produksi, bisa atau tidaknya sebuah pabrik berproduksi, ini terkait juga dengan ilmu ekonomi. Bahkan suatu negara katakanlah 30 tahun ke belakang, negara tersebut negara miskin. Tetapi 30 tahun kemudian negara tersebut tiba-tiba menjadi maju. Ini juga terkait dengan ilmu ekonomi. Bahkan suatu negara yang konon katanya digadang-gadang negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Singapura digadang-gadang akan menjadi negara macan Asia dalam bidang perekonomian tahun 1997, tapi setahun kemudian tahun 1998 negara Asia Tenggara itu hancur. Bahkan Indonesia untuk memulihkan perekonomiannya itu lebih dari 5 tahun. Ini terkait dengan ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi hebat kan? Sekali lagi Bapak ulang. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang ada. Dalam konsep ilmu ekonomi konvensional,
Kebutuhan manusia itu terus bertambah, sementara sumber daya yang ada ini terbatas, sehingga di sini akan terjadi ketimpangan, akan terjadi gap, akan terjadi kelangkaan atau scarcity. Maka di sini diperlukan bagaimana upaya-upaya manusia untuk mengatasi kelangkaan tersebut. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan berbicara dengan ilmu ekonomi dan sistem ekonomi. Bisakah saudara membedakannya? Apa sih yang dimaksud dengan sistem ekonomi? Apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi? Oke, untuk mempermudahnya begini, Bapak ilustrasikan. Jika seseorang membeli bensin seharga 10.000 per liter, kita dapat mengajukan dua pertanyaan sekaligus. Pertanyaan pertama, bagaimana Pertamina menentukan harga bensin per liternya bisa 10.000? Bagaimana cara menghitung biaya produksinya? Bagaimana cara menghitung efisiensinya? Bagaimana cara menghitung keuntungannya? Pertanyaan ini termasuk pada kelompok pertanyaan ilmu ekonomi. Tapi kalau pertanyaan seperti ini, jika perusahaan minyak yang memproduksi bensin tersebut adalah perusahaan milik swasta, bahkan swasta asing, bolehkah perusahaan swasta asing tersebut memproduksi minyak dan menguasai sumber daya minyak yang ada di Indonesia? Sumber daya minyak itu milik siapa? Milik swasta asing, milik negara, atau milik rakyat? Pertanyaan ini termasuk pada kelompok yang berkaitan dengan sistem ekonomi. Jadi ilmu ekonomi itu bersifat netral. Ilmu ekonomi terkait bagaimana agar perusahaan tersebut efisien, bagaimana perusahaan itu mengambil keuntungan, berapa jumlahnya, berapa biaya produksinya, berapa gaji karyawan. Ini terkait dengan ilmu ekonomi. Jadi sifatnya netral, sama seperti dengan ilmu matematik. 100 tambah 100 sama dengan 200. Yang menjawab mau orang muslim, mau orang non-muslim, mau seorang doktor, S3, mau seorang guru besar, mau seorang lulusan SMA, 100 ditambah 100 sama dengan 200. Jadi ilmu ekonomi ini tidak terkait dengan apapun, sifatnya netral. Sementara sistem ekonomi ini sangat terkait dengan falsafah negara itu, dengan ideologi negara itu, sangat dipengaruhi oleh ideologi, kebiasaan, budaya, keyakinan negara tersebut atau masyarakat tersebut. Jadi sistem ekonomi sangat dipengaruhi oleh ideologi negara tersebut. Jadi apakah yang dimaksud dengan sistem ekonomi? Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan hidup. Sebuah sistem ekonomi terdiri atas unsur-unsur manusia sebagai subjek, barang-barang ekonomi sebagai objek, serta seperangkat kelembagaan yang mengatur dan mengendalikannya dalam kegiatan berekonomi. Sedangkan lembaga-lembaga yang dimaksud meliputi lembaga-lembaga ekonomi formal maupun non-formal, cara kerja mekanisme hubungan hukum dan peraturan-peraturan perekonomian, serta kaidah dan norma-norma lain, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang dipilih atau ditetapkan masyarakat di tempat tatanan kehidupan yang bersangkutan berlangsung. Jadi dalam perangkat kelembagaan ini termasuk juga kebiasaan perilaku, etika masyarakat, sebagaimana mereka terapkan dalam berbagai aktivitas yang berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya bagi pemenuhan kebutuhan. Sekarang kita memasuki macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ekonomi kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh bagi tiap orang untuk mengendalikan kegiatan ekonomi seperti perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dalam pengertian lain, kapitalisme merupakan sistem ekonomi di mana semua kegiatan ekonomi dilakukan oleh pihak swasta dan bukan pemerintah. Di sini tugas pemerintah hanya sebagai pengawas saja. Jadi dalam sistem ekonomi kapitalis peran pemerintah itu sangat kecil. Jadi individu mempunyai peran yang sangat besar. Jadi dalam perekonomian kapitalis, katakanlah ketika seseorang berjualan di suatu tempat, dia mempunyai toko, tokonya maju. Ketika di pinggirnya
ada toko yang akan dijual, dia beli lagi, kemudian maju lagi, tokonya bertambah 2, kemudian ada lagi toko berikutnya yang akan dijual, lalu dia beli lagi sampai toko tersebut di wilayah itu menjadi miliknya. Dalam sistem ekonomi kapitalis ini tidak ada larangan. Bahkan ketika seseorang memiliki katakanlah setengah pulau wilayah tersebut, itu kan katakanlah berat sampai beribu hektar. Nah, ini tidak ada masalah karena memang dalam sistem ekonomi kapitalisme tidak ada batasan kepemilikan individu. Sistem ekonomi kapitalisme ini pencetusnya atau pelopornya adalah Adam Smith. Adam Smith merupakan tokoh ekonomi kapitalis klasik yang mengkritik sistem merkantilisme yang ia anggap kurang mendukung ekonomi masyarakat pada kala itu. Ia berpendapat bahwa gerakan produksi harus bergerak sesuai dengan konsep MCM atau modal commodity money yang akan jadi siklus non-stop karena uang berubah jadi modal dan lagi bisa berputar lagi apabila diinvestasikan. Adam Smith memandang pasar harus memiliki laissez-faire sehingga pemerintah hanya bertugas sebagai pengawas dari semua pekerjaan yang dilakukan masyarakat. Jadi pemerintah itu mempunyai peran atau berperan itu sangat sedikit sekali. Jadi peran individu dan swasta sangat besar. Ciri-ciri kapitalisme yang pertama, pengakuan atas hak-hak pribadi masing-masing individu. Yang kedua, pemilik alat-alat produksi oleh individu. Yang ketiga, individu bebas memilih pekerjaan atau usaha sendiri. Kelima, ekonomi diatur oleh mekanisme pasar. Pemerintah punya peran yang amat kecil dalam kegiatan ekonomi. Motif yang menggerakkan perekonomian ialah untuk mendapatkan laba. Manusia dipandang sebagai homo economicus yang pribadi yang selalu mengejar keuntungan sendiri. Paham individualisme didasarkan materialisme atau hedonisme. Ini warisan zaman Yunani kuno. Namun walaupun demikian, sistem ekonomi kapitalis juga mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama bahwa masyarakat dituntut untuk menjadi individu yang otonom, kreatif, independen, dan dapat memperjuangkan sejarah mereka sendiri. Jadi karena masyarakatnya tidak dibatasi, mereka itu punya kreativitas. Berbeda dengan masyarakat yang serba diawasi, serba dibatasi. Ini biasanya masyarakatnya terkungkung dan tidak punya kreativitas. Yang kedua bahwa kelebihan sistem ekonomi kapitalis ini membawa dampak positif berupa peningkatan inovasi serta kemakmuran masyarakat. Yang ketiga, memberi kebebasan bagi para pemodal untuk mengembangkan usahanya. Yang keempat, masyarakat bebas membentuk kegiatan usaha serta dapat memunculkan banyak inovasi kreatif. Kemakmuran masyarakat juga meningkat karena harta yang diusahakan atau dihasilkan akan menjadi hak milik perseorangan atau individual. Berikutnya, mendorong aktivitas ekonomi secara maksimal. Persaingan bebas yang muncul akan menciptakan produksi serta harga yang wajar dan rasional. Bisa mendorong pelaku ekonomi dalam mencapai prestasi bisnis yang baik. Selain sisi positifnya, ilmu ekonomi kapitalis juga mempunyai beberapa keburukan. Yang pertama, selalu berorientasi keuntungan. Yang kedua, ancaman kelestarian lingkungan karena pemilik modal mengejar keuntungan, maka eksploitasi alam besar-besaran seringkali dilakukan. Ketiga, kepemilikan individu yang terlalu bebas sehingga sangat memungkinkan mengganggu kepentingan publik, mendorong timbulnya sifat individualisme yang terlalu berlebihan. Semua orang berlomba dalam bersaing dan mendapatkan keuntungan yang besar. Jika seseorang tidak memiliki semangat semacam itu, maka akan tertindas karena miskin. Sifat kerjasama antar masyarakat dalam sistem ekonomi kapitalis juga menjadi berkurang. Kalaupun ada kerjasama, tetap mengarah kepada keuntungan individual. Persaingan bebas yang tak bisa dihindari, di mana pemain kecil seringkali sulit bersaing dengan pemodal besar. Dalam persaingan yang mengarah pasar yang tidak sehat dalam sistem ekonomi kapitalis, seringkali menciptakan iklim monopoli pasar. Karena berorientasi keuntungan, timbul masalah lain seperti eksploitasi tenaga kerja serta rendah upah para pekerja. Faktor penting dari sistem ekonomi kapitalis adalah motif keuntungan, sesuai teori Adam Smith dalam bukunya berjudul Wealth of Nation. Dia menjelaskan konsep laissez-faire serta prinsip the invisible hand. Kedua konsep inilah yang menjadi kerangka dasar pembentukan teori sistem ekonomi kapitalis yang di dalamnya memuat nilai barang dan jasa, struktur harga, harga konsumsi, serta harga penentuan produksi. Adam Smith juga menuliskan bahwa semua orang di dunia ini seharusnya diberi kebebasan untuk bekerja atau berusaha dalam persaingan yang sempurna tanpa intervensi dari pemerintah.
Sistem ekonomi kapitalis mempunyai konsep keadilan versi kapitalis. Keadilan yang dimaksud adalah semua orang berhak menerima imbalan berdasarkan prestasi kerja. Dalam sistem ekonomi kapitalis, aset modal seperti pabrik, tambang, dan jalur distribusi dapat dimiliki dan dikendalikan secara pribadi. Tenaga kerja dibeli dengan upah uang, harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Oke, itulah ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi Islam, lalu kita masuk kepada ekonomi makro dan mikro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.